Ya, halo Bu, silakan masuk ya. Ya, Sudah. selamat malam Pak Frans Angki, shalom. Selamat malam Pak John, Apa shalom. kabar? Shalom semuanya. Kabar baik semuanya, shalom. Kabar baik ya. Oke. Ya. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah kita malam ini. Ini hostnya sudah masuk belum ini? Bu ADC-nya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian, kita hendak memulai ibadah kita ya malam ini. Oke, silakan Pak Darmawan Lim akan doa pembukaan dulu ya. Ya. Oke, siap. Ya. Ya. Kita berdoa dulu ya. Ya, oke. Salam teman-teman semuanya, salam pastor. Ya, shalom. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapak yang baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Engkau Gembala Agung kami. Engkau Yesus Sang Penebus Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Malam hari ini Bapa, kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami semua bisa ikut ibadah Jumat online Gereja CLCC untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor John Sarbunan. Bapa, kami mohon Roh Kudus bersama kami Tuhan. Roh Kudus menuntun kami satu persatu malam hari ini yang ikut, sehingga firman Tuhan yang disampaikan Tuhan bukakan telinga rohani Bapa, sehingga telinga kami bisa dengar dengan baik, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami buka hati kami Bapa, berbicaralah kepada kami rindu mendengarkan suara-Mu. Tuhan Yesus, berurapi juga Pastor John Sarbunan Bapa, gembala kami, pakai dia lebih dahsyat lagi Ya, Tuhan, Yesus. sama dia. Tuhan, setiap firman yang disampaikan, Tuhan yang pimpin, sehingga semuanya sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, untuk semua teman-teman yang ikut ibadah Jumat online malam hari ini, Tuhan berkati kami semuanya. Ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, sangat kami nantikan dalam ibadah ini. Bapa, kami juga mohon perkenanan-Mu Tuhan, turun Tuhan setiap hari dalam kehidupan, langkah perjalanan kehidupan kami semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, terima kasih. Makasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Darmawan untuk doa yang sangat indah ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu ADC dari Surabaya. Silakan Bu ADC. Ya, shalom. Selamat. Nah, tadi nggak ambil itu Maya. Ya, bisa di ini dulu sampaikan siapa aja yang bertugas. Rambut itu. Rambut jagung. Yang bertugas hari ini ya Bapak Ibu. Hari Rabu 17 April 2024. Host Ibu Adece, nanti worship leader, pembicara firman Tuhan, Pastor John Sarbunan MA. Doa profetik oleh Ibu Sin Liang. Pengumuman oleh Ibu Ong Gyokin, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan kita akan selesai. Dan saya kembalikan ke Pastor John Sarbunan MA untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Silakan Pak John. Ya, terima kasih. Haleluya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu ADC telah mulai memimpin ibadah kita ya di malam ini. Mari saudara sekalian, kita akan naikkan pujian dan yang lain semuanya mic-nya di-off-kan ya, sehingga bisa kita semua menikmati lancarnya ibadah kita malam hari ini. Haleluya.
Oke, kita mau supaya malam ini hadirat kemuliaan turun ya, seperti tadi yang didoakan oleh Pak Darmawan. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Kita minta kemuliaan Tuhan memenuhi kita ya, seperti tema kita sepanjang tahun 2024 ini. Mari Tuhan, hati kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Ya, selamat malam Bu Nina, sudah bersama kita ya. Oke, Bu Ong Giokin, puji Tuhan Bu Sian Liang ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu ini bagi Tuhan Yesus. Sungguh indah Tuhan Engkau, malam ini kami menikmati hadirat-Mu, bahwa kami lebih dekat, semakin dekat kepada Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Mari bersama angkat suara di hadapan Yesus. Kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, sama-sama katakan, berkati hidupku. Ini kami semua Tuhan, kami bawa hidup kami kepada-Mu. Katakan, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yes, Lord. Yesus, kemuliaan. Dengan iman katakan sama-sama, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Tak habis-habisnya kami bersyukur. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari naikkan syukur bagi Dia. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup
datang sujud di hadirat-Nya. Yesus, Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja yang mulia. Hadirat-Mu memenuhi kami, kasih-Mu Tuhan memulihkan kami, kuasa-Mu Tuhan sembuhkan kami. Oh, haleluya, haleluya. Panggil nama Yesus, Yesus, ya Yesus, ku rindu Kau Tuhan seumur hidupku. Yesus, ya Yesus, ku sujud menyembah-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai di bumi. Mari katakan sama-sama. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan sukacita angkat hatimu, angkat suaramu, sorak-sorai bagi Dia, katakan segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, tidak ada bayar pasti memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ya Yesusku. Segala pujian, syukur bagi. Hati kami bersyukur kepada Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ya Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu. Segenap hati katakan sama-sama. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Amin ya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami semua. Sebab hati kami rindu, hati kami haus, hati kami lapar akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lord, I give my heart to you. Kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berikan hati kita bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau layak disembah.
Oh Tuhan, ini rindu kami Tuhan. This is my desire. I give you my heart. Haleluya. Tenggelam kami dalam sungai-Mu ya Tuhan. Mari segenap hati kita katakan di hadapan Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Say everybody, all I have within me, I give praise. All that I adore is in you. Open your heart and say, everybody, come on. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Oh, Jesus. Everybody, this is my desire to honor Lord, all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Come on, everybody, open your heart, put your hand and say, Lord, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give you all alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Ya, praise the Lord, praise God.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke, tadi lagu tadi bahasa Inggris ya, memang itu lagunya sudah lama tentang Tuhan ku beri hatiku ya untuk menyembah-Mu. Setiap saat kita selalu memuji Tuhan ya. Lagunya menceritakan tentang bagaimana kita menyatakan hati kita kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Hananova ya dari Kota Medan. Dan nanti setelah itu firman Tuhan selesai disampaikan akan didoakan oleh Ibu Lince dari Kota Surabaya. Ya, Ibu Hananova. Ya, shalom. Silakan bisa menaikkan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Are you okay? Ya, I'm fine. Ya, shalom. Ya, thank you. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh kembali beribadah di Zoom CLCC bersama hamba-Mu Pastor John Sarbunan. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang senantiasa Engkau berikan untuk gereja CLCC sehingga setiap harinya tetap boleh mengadakan ibadah baik itu pagi dan malam hari, bahkan saat ini ada di siang hari tanpa kekurangan satu apapun. Senantiasa Engkau melengkapi hamba-hamba-Mu yang melayani, dan secara khusus hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang senantiasa Engkau pakai untuk menyampaikan kabar kebaikan, menyampaikan suara hati-Mu untuk seluruh umat-Mu, baik yang hadir secara online, onsite, maupun juga melalui rekaman YouTube seluruh dunia. Terima kasih. Dan malam hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil Bapa di dalam tema malam ini, kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan, dalam Ibrani 10 ayat 7. Bapa, berbicaralah kepada hamba-Mu, Bapa, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami semua. Biarlah malam hari ini kami disegarkan oleh firman-Mu. Hari-hari ini kami butuh firman-Mu yang terus, Bapa, menyegarkan hati kami, Bapa, yang terus, Bapa, bagai sumber air yang menguap-nguap, membuat kami terus, Bapa, terpuaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih, pakai hamba-Mu, Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu boleh menjadi penyampai kabar sukacita itu pada kami malam hari ini. Dan kami juga percaya seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat Bapa di bagian IT juga tolong bantu sehingga semua prasarana yang dipakai untuk melancarkan khotbah terselesaikan dengan baik Bapa. Semuanya alat-alat yang digunakan semuanya berjalan baik dan benar, dijauhkan dari setiap halangan-halangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dasar ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Hananova untuk doa yang sangat indah ya. Selamat malam Cifung sudah bersama kita. Oke, saudara-saudara sekalian, mohon maaf ya, ini signal kurang stabil, jadi agak terputus ya. Oke, berdoa supaya malam ini semua lancar ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan ya.
Dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-246. Haleluya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita step by step sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan secara berurutan ya. Sehingga kita tidak sampai kehilangan berkat-berkat Tuhan lewat firman yang setiap hari engkau ikuti. Kau dapati firman Tuhan secara berseri. Kalau di luar sana, saudara-saudara, engkau tidak dapat hal ini. Tapi kalau di sini engkau dapatkan ya. Di dalam ibadah-ibadah kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini Bapak Frans Angki Kuara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Haleluya. Apakah Pak Frans Angki ada di sana? Ada. Oke, silakan Pak Frans Angki Kuara. Ya. Terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, shalom. Serial kita malam hari ini 246. Tema kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Nas Alkitab kita Ibrani 10 ayat 7 yang mengatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Amin. Amin. Haleluya. Ibrani 10 ayat 7 berkata, sungguh, lalu aku berkata, sungguh. Sungguh apa, saudaraku? Aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Ya, aku ini siapa? Aku ini adalah Yesus. Yesus yang datang menyelamatkan kita semua. Dan Yesus yang ada di dalam kita yang ada di dalam Yesus. Dan ini juga tentang kita semua, saudara-saudaraku ya. Karena kita adalah murid-murid Yesus, kita adalah anak-anaknya. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, untuk apa? Untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Dan doa Yesus dalam doa Bapa kami yang diajarkan, salah satu kalimat dia berkata apa? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah apa saudara? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kehendak Tuhan itu Tuhan ingin terjadi, apa yang ada di sorga itu juga ada di bumi ya. Jadi di bumi tinggal mengikuti kiblatnya sorga. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, kiblat kita bukan dunia. Kiblat kita adalah sorga. Dan Tuhan mau kehidupan kekristenan kita mencapai standar sorgawi. Kalau kehidupan kekristenan saudara tidak mencapai standar sorga, maka maaf, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, karena kerajaan Allah mempunyai standarnya sendiri, Bapak Ibu. Dan sebab itu Tuhan ingin kita hidup bukan cara-cara duniawi, tapi kita hidup menurut cara-cara sorgawi. Betul kita hidup di bumi ini, tapi cara-cara kita adalah cara-cara sorgawi. Itulah kehendak Allah bagi kita sekalian ya, kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan? Jawabannya apa? Tentu ada. Amin ya. Haleluya. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, kehendak manusia, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya pasti tidak ada. Orang yang hidup menurut kehendaknya sendiri, tidak mengikuti kehendak Allah, dia pasti mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Itu akan merugikan dirinya, saudaraku. Itu akan mencelakakan dirinya, bahkan itu akan membinasakan dirinya. Sebab itu Tuhan mau malam ini, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, Tuhan mau kita mengikuti standarnya sorga, yaitu kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, saudaraku. Ya, kehendak kita banyak sekali. Kehendak kita maunya tidur, kehendak kita maunya jalan, kehendak Tuhan kita itu maunya bersenang-senang. Tapi kehendak Tuhan adalah supaya saudara mengambil waktumu untuk lebih hari, lebih dekat, dan lebih melekat dengan Tuhan. Kehendak Tuhan adalah saudara-saudara mendengarkan akan perkataannya, pesan-pesan Tuhan. Kehendak Tuhan adalah engkau bergaul intim dengan Dia di dalam doa, di dalam pujian, penyembahan, dan di dalam engkau mendengarkan akan firman Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah ketika engkau disakiti, engkau dilukai, hatimu terluka, dan engkau penuh kemarahan, kebencian, engkau sakit hati, penuh kepahitan. Tuhan ingin engkau mengampuni orang yang telah melukai, menyakiti hatimu. Amin, saudaraku. Dan kalau engkau ikut kehendak Tuhan, engkau adalah orang yang berbahagia. Dan saya percaya malam ini, semua kita yang mengikuti kehendak Tuhan, kita adalah orang berbahagia. Yang percaya lambaikan tangan, mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Ya, selamat datang ke Ferry ya, dan istrinya Bu Lastri sudah bersama kita. Oke, kita akan lihat. Lanjut.
Haleluya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehendak Tuhan bagi orang percaya. Orang percaya yang bagaimana, saudaraku? Orang percaya yang sungguh, bilang sungguh. Artinya tidak main-main, tidak setengah-setengah, tidak nanggung-nanggung. Orang percaya yang sungguh itu orang yang serius dengan Tuhan, yang tidak saudaraku mempermainkan anugerah Tuhan. Ya, dia sungguh melakukan kehendak Tuhan. Ya, saat dia ada di bumi dan setelah itu dia akan dibawa ke sorga. Amin. Haleluya. Dan ini yang Tuhan mau, saudaraku. Apa yang Tuhan ingin engkau lakukan di bumi, itu juga engkau lakukan di sorga. Di sorga hanya ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau engkau lakukan di bumi ini. Jadi kita menghadirkan suasana sorga di bumi di mana kita tinggal saat ini. Dan saya percaya tempat di mana engkau berada saat ini, sementara tadi engkau menyembah Tuhan bersama dengan saya. Nah, saya percaya atmosfer sorga turun untuk kita sekalian. Ya, ada kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi kita semua. Dan kalau Tuhan hadir, siap-siap. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal engkau tahu kehendak Tuhan, asal engkau tahu menyenangkan hati Tuhan, maka mujizat-mujizat yang ajaib, mujizat spektakuler yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau dengar, yang belum pernah engkau pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hatimu, Tuhan nyatakan pada orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya percaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya katakan kehendak Tuhan tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita sekalian. Cuma terkadang kita ini hanya mengikuti kemauan kehendak kita, saudaraku. Sehingga yang kita ketemukan bukan hal yang baik, adalah hal yang buruk, hal yang menyakitkan, hal yang mengecewakan, hal yang membuat kita kehilangan sesuatu, termasuk damai sejahtera. Hari ini Tuhan ingin engkau hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin. Kalau hari ini engkau sedang susah, engkau sedang sedih, engkau sedang galau, engkau sedang gelisah, engkau sedang bingung, gak karu-karuan, Tuhan minta malam ini engkau datang kepada Dia. Yesus berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi engkau kelegaan. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, menantu mertua tidak bisa menolongmu, saudara tidak bisa menolongmu, hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sanggup memberi engkau pertolongan. Katakan amin. Asal engkau tahu akan kehendak Tuhan, pasti pintu-pintu yang tertutup terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka, persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di waktu-waktu yang lalu. Di dalam nama Yesus saya berdoa malam ini juga, persoalanmu diselesaikan satu persatu. Badai yang kau hadapi semua akan berlalu. Amin. Dan engkau akan berdiri tegak, dan engkau akan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dan Dia mengasihi engkau dan saya. Bilang amin. Nah, hal ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan, terdapat dalam Roma pasal 7, ayat 19 sampai dengan 21. Ya, selamat datang Bu Nini Herawati sudah bersama kita ya. Mari kita lihat. Dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada 3 kebenaran. Ya, 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Bukan mengerti uangnya banyak, bukan mengerti hartanya melimpah, bukan mengerti bahwa dia punya bisnis ini itu, tapi dia mengerti akan kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Ya, orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan itu siapa dia? Mari kita lihat ciri yang pertama. Dia adalah orang percaya. Yang pertama, dia mengerti dulu, ya. Dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kehendak Tuhan lebih baik ya dari mengikuti yang dikehendaki dirinya sendiri. Mari kita lihat dulu ya, Roma pasal 7 ayat 19. Roma pasal 7 ayat 19 yang mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Amin. Mau hatinya sih kepingin berbuat baik, tapi yang jahat lebih dulu datang, menggoda, yang datang lebih dulu, yang jahat, yang mulai membuat dia tuh hatinya mulai gatal, hatinya mulai terpengaruh, saudaraku. Sehingga dia tidak mampu berbuat yang baik. Hatinya sih mau berbuat baik, tapi yang jahat datang, saudaraku, dan mulai mempengaruhi dia. Karena itu Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Yang pertama Tuhan mau engkau mengerti lebih baik apa? Mengerti kehendak Tuhan lebih baik dari mengikuti yang dikehendaki dirinya sendiri. Berapa banyak saudara malam ini percaya bahwa kehendak Tuhan lebih baik dari kehendak diri kita sendiri? Yang percaya lambaikan tangan, amin. Haleluya.
Saudara, maunya kita sih acara malam ini, kita mau pergi kemana, kita mau adakan apapun. Tapi kehendak Tuhan, engkau ambil waktu beribadah dulu kepada Tuhan. Ya, setelah itu engkau boleh melakukan aktivitasmu. Jadi ini kehendak Tuhan lebih baik dari mengikuti kehendak sendiri, saudaraku. Kalau kita lihat Daud adalah orang yang sangat super sibuk, saudaraku. Dia punya agenda kerja, dia punya jadwal pertemuan itu begitu padat sekali. Tapi dalam hal urusan untuk apa, saudaraku, hadirat Tuhan, dalam urusan berjumpa dengan Tuhan itu number one, saudaraku. Itu mengalahkan segala kepentingan dia, mengalahkan segala kepentingan bagi istri, kepentingan bagi anak, bagi cucu, bagi menantu, mengalahkan segala kepentingan bisnisnya, saudaraku. Dia utamakan Tuhan dulu, karena itu kehendak Tuhan. Dan itulah sebabnya Daud menjadi satu sosok yang luar biasa, menjadi satu panutan bagi kita sekalian, bahwa ternyata hati yang seperti ini yang Tuhan cari. Kalau kita coba membedah hati Daud, kita membelah yang cuma ada di dalam hatinya tertulis di 4 huruf, ada LOVE, love. Itu yang Daud miliki. Dan Yesus mau lahir dari keturunan Daud. Pertanyaannya, apakah Daud orang yang super sempurna? Tidak. Dia orang manusia biasa seperti kita. Dia orang pernah gagal, saudaraku. Dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia bangkit. Setelah dia dengar firman Tuhan yang disampaikan Nabi Nathan, dia bertobat sungguh-sungguh, saudaraku. Dan dia tulis Mazmur di dalam kitab Mazmur, dia bilang, engkau tidak berkenan pada korban sembelian, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Lalu korban seperti apa yang Tuhan mau? Dia bilang korban sembelian kepada Allah ialah hati yang hancur, jiwa yang remuk dan patah, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi sikap hati kita itu penting, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau berbuat kesalahan, pelanggaran, Tuhan minta cepat bereskan hatimu, supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Dan itu kehendak Tuhan. Dan saya percaya, saya jamin malam ini, doa-doamu tidak akan pernah terhalang lagi. Seringkali doamu terhalang karena hatimu belum engkau bereskan. Hatimu masih menyimpan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, ke sesuatu yang buruk dalam hatimu. Nah, semuanya itu Tuhan mau engkau buka, engkau buang semuanya itu. Itu bagaikan sampah yang engkau simpan dalam hidupmu, ya. Jadi ini kehendak Tuhan, Bapak Ibu, ya. Lebih baik dari mengikuti yang dikehendaki sendiri. Maunya kita balas orang yang menyakiti kita, tapi Tuhan bilang jangan, ampuni, bahkan berdoa bagi musuh-musuhmu, ya. Ketika engkau mengerti rahasia ini, engkau sedang dibawa untuk mengalami kemuliaan Allah. Amin, ya. Mari kita lihat ciri yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, setelah dia mengerti, sekarang dia mengenal, ya. Dia yang pertama tadi mengerti kehendak Tuhan, sekarang mengenal kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk apa? Dia berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah kehendaknya dan itu adalah juga kehendak Tuhan. Amin. Mari kita lihat ya, Roma pasal 7 ayat yang ke-20. Roma 7 ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. Dosa yang diam di dalam kita ini seringkali membuat kita tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan. Dosa akan suruh kita untuk mengikuti kehendak kita, karena kehendak kita yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kita pasti mengikuti kehendak dosa, yaitu bapa pembohong, yaitu iblis, saudaraku. Nah, hari ini kita perlu mengenal, setelah kita mengerti kehendak Tuhan, kita mulai mengenal, saudaraku. Mengenal kehendak Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan untuk apa? Berbuat baik. Berbuat baik itu adalah kehendak Tuhan, saudaraku. Dan itu kehendak kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika orang-orang menyakitimu dan engkau ingin mengampuni kesalahan mereka, saudara-saudara yang kasih Tuhan, engkau gak perlu bertanya, Tuhan, apakah engkau mau saya mengampuni dia? Itu kehendak Tuhan. Ketika engkau mengampuni orang yang menyakitimu, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, ya. Jadi saat ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, asal kita punya kehendak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, mari kita lihat saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan? Yang ketiga, adalah cirinya ini. Ciri yang ketiga adalah memelihara. Ya, pertama tadi mengerti, setelah dia mengerti, kemudian dia mengenal, setelah mengenal, kemudian sekarang dia memelihara. Ya, dia memelihara apa? Dia memelihara firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu merupakan hukum Tuhan yang didapat
yang didapati kemudian menghendaki dia berbuat baik. Amin ya. Jadi ketika orang menemukan firman, firman itu menuntun dia untuk dia berbuat baik, bukan berbuat jahat. Orang yang dengar firman kalau dia berbuat jahat, nah itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Itu kehendaknya sendiri. Mari kita lihat Roma pasal 7 ayat 21. Roma pasal 7 ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Amin. Siapa bilang yang jahat itu tidak ada pada manusia? Ada. Ya, siapa bilang yang jahat itu tidak ada pada orang percaya? Ada. Tinggal bagaimana saudara mau ikut kehendak siapa. Kalau saudara mau ikut kehendak Tuhan, pasti engkau bisa mengalahkan yang jahat di dalam dirimu. Tapi kalau engkau tidak mengikuti kehendak Tuhan, engkau mengikuti akan kehendakmu sendiri, maka engkau akan mengikuti hal yang jahat, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saudara, Tuhan mau saat ini kita mengerti, kita mengenal, kemudian kita memelihara, ya, memelihara firman Tuhan. Firman Tuhan itu merupakan hukum-hukum yang Tuhan berikan, dan Tuhan itu adalah sumber dari hukum itu sendiri. Dan hukum itu sudah diberikan ketika orang melanggar hukum, melanggar firman, maka disitulah nyata akan dosanya, nyata akan pelanggarannya, nyata akan kesalahannya, saudaraku. Ya, jadi orang bisa berdosa, bisa bersalah, bisa melanggar itu tahu dari mana? Tahu dari firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, malam ini Tuhan ingin saudaraku engkau berbuat baik ya. Setelah engkau memelihara firman Tuhan, engkau berbuat baik. Siapapun yang ada pada malam ini, Tuhan ingin engkau berbuat baik. Nah, hanya saja konsep berbuat baik ini harus kita pahami dengan baik, saudaraku ya. Kita berbuat baik bukan supaya kita nanti diselamatkan. Seperti orang di luar sana. Kalau hanya berbuat baik untuk diselamatkan, Bapak Ibu, apa artinya kematian Yesus di kayu salib? Kita berbuat baik karena memang kita sudah diselamatkan. Amin ya. Melalui iman kepada Yesus. Dan karena kita sudah diselamatkan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, kita patut berbuat baik, saudaraku. Berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Berbuat baik kepada semua orang. Sehingga Alkitab berkata ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin ya. Seringkali Bapa kita di sorga tidak bisa dimuliakan karena apa? Banyak orang percaya tidak bisa berbuat baik, saudaraku. Yang dia berbuat itu adalah hal-hal yang menyakiti, yang membuat banyak orang itu, saudaraku, kecewa dan seterusnya. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita memelihara firman itu. Karena firman itu adalah hukum-hukum Tuhan yang kita dapati untuk apa? Menghendaki kita berbuat baik. Katakan amin ya. Mari kita lihat apa hasilnya dari 3 langkah iman ini. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ini dahsyat, saudaraku. Katakan dahsyat. Dahsyatnya di mana? Dahsyatnya dia dapat mengalahkan kehendak yang jahat di dalam dirinya. Katakan amin. Mari kita lihat ya, Roma 7 ayat 19. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Amin. Amin. Ibarat ini ada binatang buas di dalam diri kita ini, saudaraku. Ya, saudara-saudara, jangan dipikir bahwa setan adalah musuh utama kita. Jangan dipikir bahwa si A adalah musuh utama kita. Bukan istri musuh kita, bukan suami musuh kita, bukan menantu, bukan mertua, bukan anak, bukan orang tua, bukan sahabat, bukan teman baik, bukan pendeta, bukan jemaat. Tapi ingat, musuh kita yang utama itu adalah diri kita, ya. Memang setan itu musuh kita, iblis musuh kita. Dan memang kita harus lawan, tapi ingat, musuh terbesar bukan itu. Musuh terbesar itu adalah diri kita ini, saudaraku. Karena apa? Hal yang jahat tadi disebutkan dalam ayat-ayat yang sudah kita dengar ya, bahwa yang jahat itu ada di dalam diri kita, saudaraku. Nah, tergantung kita mau ikut kehendak siapa, ikut kehendak Tuhan, kita mengalahkan yang jahat. Tapi kalau ikut kehendak kita, maka yang jahat akan menguasai kita, saudaraku. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, musuh yang terbesar itu adalah diri kita. Kadang-kadang diri kita yang ogah-ogahan, diri kita yang malas, diri kita yang cuek, diri kita yang tidak memperdulikan Tuhan, diri kita yang tidak menghormati Tuhan. Tuhan suruh doa, kita mencoba untuk menghindarinya, saudaraku. Tuhan suruh melayani, dan kita mencoba untuk mengabaikannya, saudaraku. Itu Bapak Ibu sekalian musuh yang harus kita taklukkan. Dan Alkitab berkata, orang yang bisa mengendalikan dirinya, dia adalah seorang pahlawan. Ya, pahlawan kemanapun dia pergi, dia pasti menang karena dia sudah terlatih. Jadi ibadah ini adalah latihan-latihan rohani bagi kita sekalian. Ya, kita perlu mengenal siapa musuh kita, dan kalau kita sudah kenal, kita mudah menaklukkannya. Ya, caranya itu sederhana.
Saudara ambil waktu berpuasa. Dengan engkau berpuasa, engkau bisa mengalahkan setiap keinginan-keinginan duniawimu. Termasuk keinginan tuh mau makan karena sedikit-sedikit lapar. Ya, memang saya dulu juga begitu. Ya, tidak tahan lapar, saudaraku. Tapi setelah saya punya komitmen ambil waktu dalam sebuah pergumulan, saya doa puasa 3 hari, 2 malam. Setelah itu ada jawaban, saudaraku. Dahsyat sekali, instan, saudaraku. Tuhan menjawab doa saya, saudaraku. Ya, dan memang saya lihat dalam doa puasa itu kita akan lihat ada terobosan-terobosan di dalam roh kita. Ada mujizat-mujizat yang belum pernah kita alami, ternyata itu Tuhan nyatakan. Amin ya. Jadi kita mengalahkan musuh kita. Memang Alkitab berkata roh penurut, daging lemah. Hati sih mau berdoa tapi kadang-kadang ngantuk. Hati sih mau berdoa tapi kadang-kadang lelah. Hati sih mau berdoa tapi kadang-kadang capek. Nah, ini kita taklukkan Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya ketika kita ada di saat ini, fase seperti ini, maka saya percaya kita akan memenangkan segala sesuatu, ya. Karena semua dimulai dari alam roh. Kalau alam roh kita menangkan, maka di alam nyata, ya, itu manifestasinya gampang sekali. Seringkali kita tidak bisa memenangkan suatu alam nyata. Kenapa? Karena alam roh kita belum bisa menaklukkannya. Nah, dengan ibadah-ibadah seperti ini membuka engkau mengalami understanding, pengertian yang benar, dan ketika engkau punya komitmen mau ambil waktu berpuasa, salibkan keinginan daging, keinginan duniawi, wow, engkau lihat akan ada keajaiban Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini mau mengalami keajaiban Tuhan dalam kehidupanmu? Lambaikan tangan, bilang saya mau ya Tuhan. Amin. Itu kehendak Tuhan. Ya, kita lihat hasil yang kedua. Mari kita lihat hasil yang kedua adalah ini. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak memberi kesempatan bagi dosa mempengaruhinya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bilang amin. Yang percaya katakan amin. Dan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat Roma 7 ayat 20. Amin. Roma 7 ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Amin. Tetapi dosa yang di dalam aku itu yang menguasai aku bagi orang-orang dunia ini, suatu ya, orang-orang mengikuti kehendaknya sendiri. Tapi kalau orang-orang ikut kehendak Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan, dosa tidak mempengaruhi kehidupannya. Bilang amin. Dan yang terakhir ini dia, saudaraku. Dan nanti Ibu Lince akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak membiarkan yang jahat ada padanya untuk menguasai dirinya. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat ya, Roma pasal 7 ayat 21. Roma pasal 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Amin. Mau berbuat baik, tapi yang jahat itu ada padanya. Nah, sekarang bagaimana? Yang jahat ini apakah dibiarkan? Tidak, harus dilawan, dikendalikan. Jadi inilah dia orang percaya taat pada firman ya. Dia tidak membiarkan yang jahat yang ada padanya menguasai dirinya. Berarti apa yang menguasai dirinya? Roh Kudus, minta Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, ya. Roh kebenaran yang menuntun saudara dan saya ke dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga saudara bisa menang atas segala sesuatu, termasuk saudara bisa menaklukkan dirimu. Tuhan memberkati kita semua di malam ini, dan Ibu Ong Gyo Kim akan berdoa buat kita semua. Bu Lince, maaf, Bu Lince. Bu Lince akan berdoa ya untuk kita semua. Haleluya. Silakan mic bisa dibuka, Bu Lince. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang telah kami terima. Terlebih Tuhan, firman-Mu sungguh memberikan kekuatan untuk setiap kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan akan firman-Mu, akan pengenalan akan Engkau untuk lebih lagi Tuhan. Sebab itu Tuhan, tuntun setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih dekat lagi kepadamu. Ya. Terlebih Tuhan, kami lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, dan kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan Kau memberikan kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, untuk kami Tuhan tetap setia kepadamu. Ya, Yesus. Dan terlebih Tuhan, kami tetap Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu Pak John ke dalam tangan-Mu. Ya Yesus. Kau memberikan Tuhan, memberkati kesehatannya,
keluarganya Tuhan, untuk boleh membawa kami Tuhan setiap hari Tuhan, Ya, Yesus. untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk Yes. Tuhan memberikan Tuhan firman-Mu, makanan rohani bagi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semua ini hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lince buat doa yang sangat indah ya sebagai peneguhan firman. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bu Lince. Terima kasih sama-sama. Amin. Semangat ya. Oke. Ya, kembali kepada host kita, Ibu Adece, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Sebelum dan sesudah firman Tuhan. Tuhan berkati. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan kembali bersatu hati untuk kita mau berdoa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Bu Sinliang. Iya. Shalom, selamat malam. Mari sama-sama kita akan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC, dan diakhiri IRC. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Yes. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang, luar biasa ya. Memberkati Ibu Sian Liang. Sama-sama Pak. Kita doakan anak Ken dalam nama Yesus cucunya, engkau jadi anak yang baik, menjadi penurut akan firman Allah. Dalam nama Yesus, engkau penuh Roh Kudus, engkau penuh firman Allah. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin Pak. Tuhan berkati. Yes.
Terima kasih Bu Sindiang untuk doa profetik buat kita semua malam hari ini. Tuhan berkati Bu Sindiang ya bersama cucunya. Dan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman atau info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Gio Kim dari Sidoarjo. Silakan Bu Ong Gio Kim. Terima kasih Mbak DC. Waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom. Selamat malam saudara. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dan merasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10 WIB bertempat Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Plamboyan, Blok U nomor 8 Darmo Hill atau belakang Ciputra Road, Surabaya Barat. Selanjutnya hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 WIB bertempat Ibu Yeti Sulistiorini, Perumahan Grand Alexandria Hill atau Puri Suryajaya Jaya Blok AH 7 nomor 28 Desa Darmarsi Sedati Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1 WIB. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday April 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gio Kim dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Terima kasih Pastor John, sama-sama. Oke, luar biasa ya. Putranya sudah Tuhan tolong ya. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Ong Gio Kim. Sama-sama. Buat doa-doa ternyata. Dan sebelum kembali nanti kepada Bu ADC, Bu Nova, kita dengarkan dulu ya. Ya, salam Pastor, salam teman-teman semuanya. Ya, salam. Pastor, ini istri saya Hana Nova kan, dia sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, dia mau membawa satu lagu pujian untuk Tuhan dan sekalian untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa untuk memuliakan nama Tuhan.
judulnya sih singkat kan, Tuhanlah perlindunganku kan. Jadi Tuhanlah perlindunganku itu mencerminkan dalam keadaan yang darurat kita sungguh-sungguh berharap dan mencari Dia. Tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dia akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin, Sang Ti Su atau Pinenso. Nanti saya akan lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan lagu ini sebagai ucapan syukur kita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pastor John atas waktunya dan teman-teman semuanya. Ya. Judulnya Tuhanlah perlindunganku, Pastor. Iya. Sebentar, saya ini dulu. Ya. Ya, sebentar ya, saya ada sedikit. Oke, sebentar. Oke, ya, oh, ya, sebentar saya tampilkan ya. Tapi kalau Pak Darmawan sama Bu Ananova bisa kirim share dari sana supaya biar lebih pas kalau nyanyinya. Oke, Pastor. Oke, siap. Share screen dari sana ya, pakai yang karaoke ya. Iya. Pakai yang karaoke, yang lirik, ketik karaoke, lirik lagu Tuhanlah kekuatanku ya. Tuhanlah perlindunganku. Ya, Tuhanlah perlindunganku. Ya. Ketik karaoke, lirik lagu Tuhanlah perlindunganku. Saya kirim ke Pastor ya. Langsung share di sini di layar monitor. Oh, cara share-nya gimana? Cara share-nya gimana, Pastor? Coba bisa share. Ada yang itu di Zoom itu yang ada hijau. Pada mau lihat ada share screen, langsung klik dia. Klik dia. Oh, ini. Oh, jadi kita ke sini dulu ya, tunggu ya. Tunggu. Tulis layar ya, layar. Yang share screen. YouTube ini YouTube. Jadi sudah buka YouTube dulu, lalu buka YouTube, lalu kemudian lihat yang di Zoom yang ada hijau-hijau itu, tombol hijau yang ada tulisan share screen, klik dia, ya. Iya. Bentar ya, Pastor. Ya, haleluya. Puji Tuhan ya. Teman-teman, Cifung juga mengalami kebaikan Tuhan ya, Cifung ya. Ini lagi ininya, mohon maaf Pak Pendeta John. Ya. Ininya rusak, dengerin kecil-kecil. Oh suaranya. Oh ya. Tapi tadi bisa dengar khotbah tadi suaranya kecil apa besar? Iya dengar. Oke. Dengar tapi saya tempeli ke telinga. Iya. Tempeli ke telinga Pak Pendeta John. Soalnya ini atau apanya nih rusak. Oh ya. Bisa Pak Darmawan, sudah ketemu di YouTube, ketik karaoke lirik lagu Tuhanlah, Tuhan kau perlindunganku, lalu langsung kembali ke Zoom. Ke Zoom itu di tombol di bawah itu ada yang warna hijau ya, ada tulis share screen. Klik dia lalu masuk di layar. Layar. Bisa? Atau saya langsung share dari sini ya? Ya, Pastor share aja lah. Oke, saya share ya dari sini. Baik. Ya. Baik. Ya, Watson punya. Ya, jadi memang ini teknologi, jadi semua belajar mempelajari ya. Saya juga. Ya, semua kita memang perlu belajar ya. Jadi mudah kok. Sebenarnya kalau kita mau pasti bisa. Oke. Ya, sudah muncul ya Pak Darmawan. Pak John, saya pamit dulu. Saya mau keluar ini. Lagi ya, oke. Ya, baik. Ya, Jisian Kamsia ya. Oke. Udah. Oke. Ya, sudah. Ya.
是我们的力量，是我们在患难中。 Mungkin sebentar. Ya, sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu sekalian. Oke, ya. Soalnya ini pas ada muncul suara manusia ya. Oke, pada ini. Oke, mungkin ya. Oke. Ya, coba ini mungkin bisa dinyanyikan ya. Iya. Ya, soalnya tadi ada suara manusia tadi. Tahukah Anda bahwa asam urat yang Oke. Semuanya sama-sama. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Hanya Kau sembah. sembah Dia. Haleluya. Amin. Haleluya, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Terima kasih. praise God. Sama-sama, Bu Darmawan, Pak Darmawan, Tuhan memberkati ya. Terima kasih banyak Pastor John atas kesempatannya. Sama-sama, amin. Sekedar mau mengingatkan, bisa sesulit apapun kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada kesulitan kita. Amin. Tuhan kita dahsyat ajaib. Ya, sedikit saya mau saksikan kata-katanya itu, saya teringat lagi yang kemarin itu sangat dalam kata-katanya. Tuhanlah perlindunganku di waktu susah, sangat terbukti. Karena rasanya itu setiap detik itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi waktu saya diproses dalam lagi proses kesembuhan itu, saya itu hanya bisa berdoa, karena nggak tahu detik berikutnya apa, nggak tahu. Jadi saya bisa melihat, saya cuma bilang, Tuhan Yesus saya mau jumpa Koko, Tuhan Yesus saya mau sembuh, Tuhan Yesus saya mau ini. Karena nggak tahu, rasanya itu kita seperti orang yang tenggelam. Cuman maunya ketemu daratan dan bernafas. Itulah yang saya rasakan. Makanya sangat bersyukur. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, Bu Ong mungkin mau bersaksi sebelum kita akan tutup. Kembali ke Bu Adece ya. Bu Ong, tadi kita berdoa sama-sama dengan Bu Ong ya. Ya, silakan Bu Ong. Ya, sebelum saya berdoa tadi, saya kan ibadah gereja lansia jam 9 pagi, pulang jam 11 sampai rumah. Saya sudah capek bangunkan pagi, tidurnya juga pagi. Terus, tapi di waktu anak saya Nathan tuh SMS, Mah, sudah enak, saya kan sudah SMS dulu. Sudah enakan nggak badannya? Ya lumayan enakan. Cuma ada panas, dingin, panas, dingin. Ini masih diproses mau periksa DB. Nah, kalau tipes sudah enggak ada, sudah diperiksa, tinggal DB tapi hasilnya belum ada, itu masih belum keluar. Terus saya di gereja itu saya berdoa, saya hancur hati, di situ hadirat Tuhan datang. Saya berbahasa roh, saya tidak tahu apa yang saya utarakan sama Tuhan. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya sudah tolak DB, saya sudah tolak semua sakit penyakit yang memberatkan ke Nathan. Saya bilang cuma satu, saya bilang sembuhkan Tuhan, tolong sembuhkan. Nah, terus saya sudah mengamenkan pada waktu itu puji-pujian ya, saya sudah hadirat Tuhan sudah saya rasakan sampai saya berdoa, sampai saya berbahasa roh. Nah, terus di situ sudah selesai pulang jam 11, saya rasanya itu sudah males ya mau, karena ngantuk, karena capek mungkin ya, saya mau ibadah capek, saya WA Pastor John, tolong Pastor John doa. Nathan hasilnya DB. Nah, terus nggak lama Nathan itu SMS sama saya, Ma, DB-nya sudah enggak ada ya, Mama bilang gitu. Iya Ma, sudah enggak, bukan DB. Jadi bukan tipes. Nah, di situ Tuhan itu, saya rasa Tuhan itu sangat peduli ya pada orang yang berharap dan percaya kepada Dia. Saya serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat betul-betul, tidak ada DB, tidak ada apapun. Terus saya tergerak, saya masuk Zoom aja. Saya tergerak pada waktu itu, ada kesemangatan. Ya, Tuhan sudah menyembuhkan Nathan, tidak ada DB, tidak ada ini, cuma ada panas, dingin, panas, dingin. Jadi saya buka Zoom aja. Padahal pada waktu itu saya sudah lepas-lepas baju, habis pergi pakai, padahal sudah malas, sudah ikut Zoom. Tapi di waktu itu saya buka Zoom, berdoa, dilawat juga, hadirat Tuhan datang juga. Kuasa Tuhan datang juga pada
Zoom jam 1 itu. Saya merasakan betul-betul Tuhan itu ada di dalam hati saya. Betul-betul Tuhan itu melawat betul-betul doa itu. Sampai saya tidak tahu apa yang saya katakan juga sama Tuhan. Tapi hati saya dengan kuasa Roh Kudus saya bilang, saya hanya menjerit dengan bahasa roh. Tapi di situ Tuhan nyatakan ya, Nathan tidak ada apa-apa. Saya percaya Nathan sudah sembuh. Amin. Dia sekarang masih dirawat di rumah sakit karena mungkin karena dia kecapian, karena dia diet nggak makan, terus dia fitness, mungkin terlalu capek. Nah, di situ Nathan merasa badannya lemas karena dia nggak makan, terus dia fitness, angkat berat-berat. Nah, terus tapi waktu Tuhan sudah menyembuhkan, saya percaya semua ini kebaikan Tuhan yang saya alami, mujizat Tuhan itu luar biasa. Ada Amin. orang yang berharap pada Tuhan, tidak akan dikecewakan, dan tidak akan lama Tuhan pasti menyembuhkan. Karena Yes, amin. Tuhan Yesus itu Yehova Rafa. Saya percaya Tuhan penyembuh segala sakit penyakit apapun. Kalau kita bawa kepada Tuhan, sakit itu tidak ada lagi. Saya percaya memang Tuhan memberikan ya semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan mungkin saya lebih dekat sama Tuhan dan saya lebih bisa seperti anak kecil untuk menyukakan hati Tuhan dengan air mata saya, untuk membasuh kaki Tuhan dengan air mata saya. Inilah mungkin Tuhan yang mau. Jadi semua kehendak Tuhan yang jadi. Saya hanya berpasrah sama Tuhan. Dan Tuhan memang membukakan semua ini yang di luar hati saya ya. Pasti ini DB. Ya, saya memutuskan begitu. Karena saya sudah telepon keponakan saya di Surabaya, tolong buatkan air jambu ya, di jus, sama belikan angka. Angka itu buat DB ya. Dia mau beli di Jagalan. Iya, dia bilang gitu ponakan saya ya. Terus, tapi Tuhan berkata lain. Nathan bukan DB. Nah, di situ Tuhan membukakan mujizatnya. Nah, memang kita tanpa Tuhan hidup memang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kita hanya berdoa mengandalkan Tuhan aja. Tuhan tahu seruan hati seorang mama ya. Pasti Tuhan tahu, Tuhan tidak mau membuat anaknya susah. Dan saya terhibur juga dengan kuasa Roh Kudus itu hadir dalam hati saya. Saya tadi itu tadinya gelisah sebelum doa. Mau doa ya, mau doa ya enggak. Padahal mata saya itu ngantuk, tapi nggak bisa tidur. Begitu saya doa, saya tidur. Saya bisa tidur pula gara-gara ada telepon misanan saya, jadi saya kebangun. Nah, kebangun itu saya mandi sekali, saya ada Zoom di Evata, saya Zoom, doa, terus saya Zoom juga di Pak John ini tadi lagi, ya jam 7. Ya, itu kesaksian saya, ada mujizat berkat yang saya terima pada hari ini. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga sama Pastor John, Bu Sinta, yang mana juga jemaat-jemaat di CLCC yang sudah berdoa untuk Nathan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Bu, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus Oke, berkati. kita coba berkunjung ke Cifung. Kita tanya Cifung, kemarin Cifung doa sambil nangis itu kenapa Cifung? Kemarin waktu dalam ibadah doa mujizat 1 jam, Cifung kemarin doa sambil nangis itu kenapa Cifung? Apa yang Cifung rasakan kemarin? Ya, kemarin itu ini Pak Mendajon, kan saya dikasih sana kiriman film, ada Pak Pendeta itu dibunuh. Pak Pendeta John lagi khotbah dibunuh, saya kaget. Nah gitu, gimana Sian? Ini loh. Itu saya buka
Pak Pendeta, maksudnya kadang itu gitu ya, kita ini lupa mendoakan Pak Pendeta seluruhnya, karena kan banyak hamba-hamba Tuhan yang dianiaya, Pak Pendeta John, banyak yang dianiaya, dan kita nggak tahu Pak Pendeta, kita kan di rumah kan, kalau nggak diliatin sama Siana, saya juga nggak tahu. Siana bilang, Cipung, ini lu Cipung. Siana tuh sering lihat TikTok itu loh Pak Pendeta. Jadi terus ada hamba Tuhan yang dianiaya gitu tuh. Iya, saya itu merasa. Akhirnya saya terus lawatan roh Tuhan itu kan begitu kuat ya Pak Pendeta. Waktu jam 1 itu saya nggak bisa nahan. Jadi saya diingatkan, suruh doakan Pak Pendeta dimanapun berada, kita doakan mereka kan yang mengurapi kita kan, dari roh Allah, dari Pak Pendeta banyak yang sekarang ini kadang-kadang kita nggak tahu Pak Pendeta dia dianiaya kan, kita nggak tahu namanya di luar kota ya. Nah, jadi banyak gereja-gereja yang sekarang ini ditutup, ada juga yang ditutup. Jadi kita juga waktu itu kok terbentas, saya berdoa, saya lihat Pak Pendeta, urapannya Pak Pendeta John ya, kena kita semua waktu jam 1. Seperti sekarang ini juga banyak Pak Pendeta yang orang yang istilahnya cerai ya, banyak yang sekarang ini temennya tadi saya ngobrol sama satu orang, saya belum dikasih teleponnya Pak Pendeta, dia tuh cerai sama istrinya, padahal anaknya udah gede-gede 20 lebih, saya sampai Tuhan ini gimana ya. Tapi orangnya bilang, Cipung jangan keburu ya, soalnya orang ini masih dalam hal yang itu. Oh ya nggak apa-apa. Terus nanti kalau sudah ini Cipung, kamu tak kasih teleponnya. Kalau Yunusnya sudah dikasih telepon Pak Pendeta, saya tahu teleponnya Pak Yunus, yang satunya belum. Karena dia itu kesesakan banyak sekarang, alami gitu Pak Pendeta, alami apa ya, iblis itu kan nggak tinggal diam. Kalau kita rumah tangga kita hancur ya kan Pak Pendeta, betul tadi itu kadang-kadang kita ini melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak diri kita. Kalau diri kita kan inginnya terus nggak cocok cerai, tapi kan kehendak Tuhan mengampuni kan. Nanti saya waktu itu kena juga, kehendak Tuhan mengampuni, kehendak diri kita, daging kita ini bilang nggak usah wis. Nah, seperti itu, apa kita melakukan kehendak Tuhan apakah kehendak diri kita sendiri. Tadi itu saya juga ketegur ya, saya merasa ya, diberkati. Jadi kita ini juga merasa bahwa hari-hari ini kalau banyak orang-orang yang istilahnya itu curhat kepada kita, jangan kita percaya, jangan kita langsung oh ya wis mama ya oh diem aja, jangan, beritakan aja. Kalau kehendak Tuhan kata pendeta saya enggak boleh cerai, tapi kalau kehendaknya kita sendiri kita cerai. Tapi di dalam ayat kan apa yang dipersatukan Allah kan tidak boleh ceraikan manusia ya Pak Pendeta ya. Nah seperti itu kan. Nah seperti itu. Jadi banyak orang yang sekarang ini mengalami kehancuran rumah tangga Pak. Kehancuran rumah tangga dari hal yang paling kecil, dia katanya nggak cocok. Nah kalau nggak cocok kok sampai 20 tahun kan gitu Pak Pendeta. Sampai punya anak 20 kan nggak mungkin. Itu mungkin ada sesuatu sedikit aja nggak bisa mengampuni. Pak Pendeta John tadi bilang kehendak Tuhan apa kehendak kita itu aja, mau mengampuni atau tidak, mau apa kayak kita sepertinya kita membersihkan diri kita ya. Kehendak Tuhan itu supaya kita mengasihi, mengampuni ya kan. Tapi kalau kehendak kita ini egonya banyak, kedagingan kita ini banyak, melawan diri kita sendiri. Itu Pak Pendeta John saya katakan, musuh kita ini diri kita sendiri itu betul. Musuh kita ini keakuan kita ya Pak Pendeta. Hanya keakuan kita, makanya banyak muji. Pak Pendeta John katakan banyak memuji Tuhan. Benar. Tadi saya mohon maaf saya tidak ikut. Tadi itu jam 1 ya. Saya ini dicurhati orang itu Pak Pendeta. Mau saya putusin gini nanti kecewanya gini. Loh, tidak bicara kok malah diputus masih sebentar. Saya tidak mau gitu. Biar saya dibilang Tuhan gimana Tuhan. Nah, dia lagi curhat itu saudaranya Pak Pendeta. Jadi dia punya adik. Nah, itu kakak angkat. Nah, itu saya bilang, oh ya sudah nanti gini aja. Kalau dia mau nanti saya kenalkan sama Pak Pendeta John, nanti dikasih banyak firman,
Jadi lebih ngerti artinya firman. Nanti kalau aku sih ngomong nggak mungkin percaya. Aku ngomong nggak percuma. Mendingan Pak Pendetanya tahu kan, dibukain. Kalau orang Surabaya, orang ini, Pak Pendeta. Kalau kita yang ngobrol, mesti nggak mau dia. Nah, kalau pendetanya, karena ada ayat-ayat yang dibuka sebagai dia mau. Kayak Selin itu, Lin, ayo ikut Lin. Masih nggak mau. Cipong tuh pasti gitu ya. Tapi kalau Pak Pendeta sendiri, ya tadi malam, mohon maaf Pak Pendeta, saya ngomong soal Siano bilang nggak bisa, ternyata Siano itu dengerin di rumah. Dia dengerin di rumah jadi satu. Cipong bilang sama pendetanya, karena ininya dia habis itu Pak Pendeta. Apa namanya tuh? Habis. Ya, kadang-kadang saya juga begitu, kalau habis ngomong bisa apa. Nah, jadi nggak bisa beli pulsa dia habis. Nggak tahu kalau sekarang ada nggak Siana ya. Siana dia sering kali katakan nanti ikut tanggal 20 ikut. Jadi puji Tuhan kita bersatu, ada gereja CLCC ini, kita ini dibangkitkan ya. Tambah terasa kita ini makin hari makin dibuka lebih lagi, ya kan, dibuka hati kita, pikiran kita, semuanya. Jadi kita ngerti. Kalau kita nggak zoom satu kali aja nggak enak Pak sekarang ini. Ya toh, kayak rasanya tuh jiwa kita tuh ya seperti itu, jiwa kita rindu sama Tuhan. Nah itu jam 1 aja aku gak enak, aku bisa ngomong Pak. Nah, orangnya nggak bisa dianu. Aku ini mau curhat. Waduh, saya bilang Tuhan ki zoom ini. So, aku menengahi sampai mari. Akhirnya ini saya rusak Pak Pendeta. Ya rusak, terus dengerin tok, mari gitu aku kok jadi begini, terus aku biarin aja, terus nggak apa-apa Tuhan, terima kasih. Yang penting, tapi ini dengar ya Pak Pendeta John ya? Dengar. Saya pikir nggak dengar, soalnya saya taruh di telinga saya. Jadi puji Tuhan, memang ya jam 1 tuh bagus sekali, juga jam 7 juga. Maksudnya jam 1 ini kan semua tidur, kita memuji Tuhan. Memang saya merasa lapar tadi tuh, tapi saya nggak bisa ngomong Pak Pendeta, bisa dicurhati adiknya. Cipong coba dengerin ya, jangan diputus. Waduh, saya mau pamitan nggak boleh, sudah saya bilang ya habis Tuhan ampuni. Nah, tadi dia ingin kerindu kakak iparnya ini, kakak istilahnya kakak apa angkat ya, ipar kakak angkat itu didoakan Pak Pendeta. Namanya siapa tadi ya? Sampai lupa saya Pak Pendeta, saking saya kepikiran. Kok padahal kurang apa ya? Nah, dia bilang gitu. Kurang apa ya Cik ya? Mobil udah dibelikan, yang cewek itu dia pakai mobil jelek. Ya, mobil dia dibelikan dan sebagainya. Pokoknya dia curhatnya begitu. Ya saya bilang kurang Tuhan Yesus. Saya bilang toh kalau jiwa kita nggak dipenuhi Tuhan Yesus, dipenuhi harta, ya ini tandanya. Jadi kita gila harta, saya bilang. Padahal harta itu nggak bisa menyelamatkan. Gitu ya Cik. Loh, iya. Coba itu kurang apa? Mobil udah ada, rumah udah ada, sebagainya. Nah, terus apa ya? Kenapa suruh dekat begitu? Aku itu kamu ya apa? Ya, puji Tuhan. Mungkin masalah signal ya. Oke. Oh. Ya, halo Cipung. Ya, masalah signal. Oke, baik. Nanti Cipung bisa lanjut. Ya, Bu Adece mau sampaikan sesuatu malam ini sebelum kita tutup? Baik, bisa dibuka. Ya, untuk semuanya aja ya Pak John. God is good all the time, and all the time God is good buat kita semua. Terima kasih untuk semua. Terima kasih ya sudah menyampaikan ayat-ayat firman buat kita semua. Pak Hendro, masih ada Pak Hendro? Pak Hendro, terima kasih Pak Hendro sudah menampilkan semua acara dan kita akan mengakhiri. Yesus berkati kita semua, dan saya kembalikan ke Pak John untuk kita menerima berkat Tuhan. Silakan Pak John. Ya, mari Bapak Ibu sekalian arahkan tangan di depan layar monitor. Bohong, ucap syukur Tuhan sudah menyembuhkan Nathan. Seperti namanya Nathan adalah Tuhan memberi kemenangan, dan ucap syukur Tuhan sudah sembuhkan juga Bu Hana Nova.
ucap syukur saat ini juga rahim yang di dalamnya Tuhan sudah berikan sebuah kehidupan. Ada janin yang akan sedang Tuhan proses dan akan datang waktunya Bu Hana akan melahirkan dengan baik supaya penuhlah sukacita Pak Darmawan dan Bu Nova. Berkati mereka, suami istri, berkati Bu Ong, anak mantu cucu semua diberkati, Bu ADC juga diberkati, Pak Frans Angki diberkati, Ibu Marta diberkati, dalam nama Yesus Pak Ferry dan Ibu Lastri diberkati, Ibu Lince diberkati, bersama dengan anak mantu cucunya di dalam nama Yesus, juga Ibu Nina Armedi, juga Ibu Nini Herawati, juga Pak Hendro semua diberkati yang sudah hadir malam ini, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Johan Sini James semua diberkati dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Cifung juga diberkati juga pada malam ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, semua yang terima berkat, terima kesembuhan, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, terima lawatan Tuhan dan kemuliaan Allah dinyatakan malam ini. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan berkati ya semuanya. Praise the Lord. Ya, Tuhan berkati Bu ADC. Tuhan berkati ya. Pak Darmawan, Pak Frans Angki, Tuhan berkati. Pak Ferry ya, Bu Lastri. Haleluya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Jangan lupa teman-teman, kita berdoa untuk Pak Bruri ya, Bro Salim ya, untuk kesehatannya. Ya, terima kasih Bu Ong. Pak Frans Angki, semuanya ya, bersatu. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat malam semuanya. Amin. Bu Marta. Amin. Terima kasih Pak Darmawan. Ya, Pak Darmawan semangat. Ya, Bu Nova. Ya, sama Bu Ana Nova ya. Bu Lince, salam buat semua ya. Pak Ferry, Tuhan berkati Bu Lastri ya. Tuhan berkati semuanya. Bu Marta, sampai jumpa. Selamat malam Bu Ong. Selamat malam buat semua di rumah ya. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Amin.